Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu, gadget, dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Realme yang dirumorkan akan kembali melebarkan sayapnya dengan merilis sebuah laptop. Pada bulan lalu, rumor terkait Realme yang akan merilis sebuah laptop sebenarnya sudah mulai santer terdengar. Bahwa laptop pertama dari Realme ini sempat bocor dalam beberapa foto yang tersebar di dunia maya dan mengungkap desain ramping dan premium yang akan dibawa oleh laptop tersebut. Bukan hanya rumor terkait foto yang beredar, namun dari segi spesifikasinya pun juga sudah mulai ramai dan menarik untuk dibahas. Realme Book dikabarkan akan menggunakan panel layar berjenis LED seluas 14 inci dengan resolusi Full HD. Dari sisi performa, laptop pertama dari Realme ini akan menggunakan chipset Intel Core i3 atau Core i5 generasi ke-11 dengan kapasitas RAM dan storage yang bervariasi. Untuk dimensinya, Realme Book memiliki ukuran 307 x 229 mm dengan ketebalan 16 mm. Sedangkan untuk harganya, Realme Book dikabarkan akan dibanderol dengan harga berkisar 40.000 India Rupiah atau 7,5 juta rupiah dan akan dirilis secara resmi di India pada akhir bulan Agustus mendatang. Lama-lama kalau dilihat nampaknya Realme semakin memepet Xiaomi layaknya Indomaret dan Alfamart. Tapi nggak apa-apa brother, semakin persaingan mereka ketat, semakin banyak produk murah dengan kualitas yang terjangkau. Samsung memperkenalkan sebuah sensor pertamanya mereka untuk sebuah mobil dan mendandatangani sebuah kesepakatan dengan Tesla senilai 436 juta US dollar. Sensor perdana Samsung untuk mobil tersebut secara resmi diperkenalkan dengan nama ISOCELL Auto 4 AC. Fokus dari Samsung sendiri jelas bukan hanya pada kualitas gambar yang mampu dihasilkan oleh sensor terbaru mereka ini, melainkan mereka lebih fokus pada hal-hal yang lebih praktis, seperti rentang dinamis yang lebih tinggi yang disebut Samsung sebagai corner pixel. Teknologi ini diklaim Samsung mampu menggabungkan 2 foto per pixel. Teknologi ini memungkinkan sensor tersebut menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan kondisi cahaya di sekitarnya. Perlu diketahui bahwa sensor ini ternyata sudah diproduksi secara massal. Samsung pun menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti di sini dan berencana akan memperkenalkan lebih banyak lagi sensor untuk mencakup lebih banyak kasus yang sering dihadapi oleh pengendara. Hal yang paling terasa akan membuat semua teknologi tersebut penting adalah berdasarkan laporan The Korea Economy Daily yang mengklaim bahwa Samsung Electromechanics telah menandatangani kesepakatan senilai 436 juta US dollar atau berkisar 6,3 triliun rupiah dengan sebuah perusahaan yaitu Tesla. Desas-desus lain yang memperkuat rumor kesepakatan antara kedua produsen besar ini adalah Samsung akan memasok kamera untuk Tesla Cybertruck. 6,3 triliun cuman buat kamera doang bro. Kenapa nggak didonasiin buat vaksin supaya warga Indonesia tuh semua bisa divaksin? Yuk yang belum vaksin segera vaksin yuk. Download Peduli Lindungi brother. Berdasarkan laporan Sustainable Report tahun 2020, Xiaomi mengklaim telah mengurangi limbah mereka dan memerangi COVID-19. Xiaomi menerbitkan laporan Sustainable tahun 2020 mereka yang mencakup banyak hal, antara lain kesadaran lingkungan, batas privasi perusahaan, coronavirus, dan bencana alam. Sebagai salah satu contohnya, kemasan dari produk Xiaomi Mi 10T dan Mi 10T Pro mengandung 60% kadar plastik yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Hal ini didasarkan oleh target pasar Eropa yang sedang gencar-gencarnya mengadakan kampanye mengurangi sampah plastik yang menurut pihak Xiaomi akan mereka capai pada akhir tahun ini. Bahkan Xiaomi mengklaim memiliki sebuah sistem di China yang memungkinkan pengguna untuk mengirim perangkat lama mereka untuk didaur ulang atau dibuang dengan cara yang benar tanpa mencemari lingkungan. Kabarnya pada bulan Maret mendatang, kebijakan ini akan secepatnya Xiaomi terapkan ke beberapa negara lain seperti Jerman, Perancis, Italia, dan juga Belanda. Tidak hanya berhenti di situ, mereka juga mengklaim akan terus berusaha untuk berkembang lebih jauh dan menargetkan mampu mengumpulkan dan mendaur ulang semua produk Xiaomi di China, Eropa, dan juga di India. Selain fokus pada sektor limbah, Xiaomi juga tidak berlepas tangan dengan pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Terbukti pada Maret 2020 yang lalu, mereka juga telah menyumbangkan puluhan ribu masker FFP3 ke Italia. Kemudian pada akhir tahun 2020, Xiaomi menyumbangkan total 2,7 juta masker secara global, serta puluhan ribu sarung tangan sekali pakai dan APD lainnya. Sementara untuk Spanyol, Xiaomi telah rela menyumbangkan 1.000 unit smartphone.
Masih terkait hal yang sama, pada 15 Juli 2020 yang lalu, Yayasan Xiaomi Beijing dikabarkan telah menyumbangkan beragam bantuan medis senilai 854.000 US dollar atau sekitar 12,3 miliar rupiah ke 14 negara termasuk Italia, Spanyol, Jepang, Korea, Indonesia, dan Myanmar. Gini dong Xiaomi, kalau punya perusahaan besar, jangan lupa untuk saling berbagi, brother. Yuk bisa Xiaomi, yuk bisa. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya ya. Amin ya Allah. Amin. Nokia 808 Purview yang memiliki kualitas kamera mumpuni di zamannya dikabarkan akan reborn kembali dan mencoba peruntungannya di tahun 2021. Sadar akan potensi kamera yang dimiliki Nokia 808 Purview pada zamannya, pihak GSM Arena ternyata telah melakukan komparasi singkat terkait kualitas dari kamera terbaik versi lawas melawan smartphone dengan kualitas kamera terbaik saat ini, yaitu Xiaomi Mi 11 Ultra. Bagi yang belum tahu, Nokia 808 Purview memiliki kamera dengan lensa 41 megapiksel dengan susunan filter warna Bayer konvensional. HP ini juga sudah menerapkan teknologi pixel binning untuk menghasilkan gambar beresolusi 8 megapiksel, jauh sebelum teknologi pixel binning yang kita nikmati sekarang yang baru muncul dan digunakan kembali setelah 7 atau 8 tahun lamanya. Di sisi lain, Mi 11 Ultra menggunakan sensor 50 megapiksel dengan array filter quad Bayer dan menghasilkan gambar pixel binning 4:1 di sekitar 12,5 megapiksel. Pada akhirnya, ternyata memang teknologi zaman dulu tidak lebih baik dari teknologi zaman sekarang. Untuk kualitas foto di siang hari, meskipun Nokia 808 Purview mampu menghasilkan foto yang tergolong superior, namun hasil foto yang ditangkap Mi 11 Ultra terlihat lebih ekspresif dalam hal warna dan pencahayaan. Pindah ke kualitas foto malam hari, perbandingan teknologi yang berjarak kurang lebih 8 tahun akan semakin terasa karena hasil foto dari Nokia 808 Purview sama sekali tidak mampu menyaingi performa kamera Mi 11 Ultra, baik itu dari kualitas foto maupun perekaman videonya. Udahlah Nokia, yang namanya teknologi zaman dulu dan udah berumur tuh pasti bakal kalah bro sama teknologi sekarang. Tapi kalau ngomong masa-masa umur, belum tentu yang berumur tuh jelek loh. Kadang yang berumur tuh lebih berpengalaman. Mantap. Platform chatting WhatsApp kembali mengumumkan fitur baru mereka yang bernama Phoneless Multi-Device yang bisa diakses melalui aplikasi beta. Pada tanggal 14 Juli, Facebook mengumumkan fitur terbaru mereka. Sejauh ini, apabila menggunakan aplikasi WhatsApp, handphone kita harus selalu terhubung ke koneksi internet apabila ingin terus digunakan. Namun berkat fitur terbaru ini, kita bisa mengakses WhatsApp hingga 4 perangkat non-ponsel sekaligus, meskipun ponsel kita dalam keadaan mati. Namun hal yang perlu dijadikan catatan adalah, ini merupakan fitur phoneless multi-device yang berarti kita tetap tidak bisa menggunakan akun WhatsApp yang sama pada HP yang berbeda. Pada setiap device pendamping yang sudah terdaftar, perangkat tersebut akan terhubung ke WhatsApp secara independen sambil mempertahankan tingkat privasi dan keamanan yang sama. Seperti halnya fitur baru pada umumnya, fitur ini masih dalam tahap uji coba dengan pengembangan yang tergolong rumit sehingga Facebook masih memerlukan waktu untuk penyempurnaannya. Nah, Beo rasa fitur ini pas banget nih buat stalkingin pacar. Tapi sedih bro, kalau ternyata lu semua nggak punya pacar. Siapa yang mau di stalkingin? Sad boy. Setelah sukses sebagai aplikasi streaming video, Netflix dirumorkan akan mencoba membuat platform gaming seperti Stadia dan juga Xbox Cloud. Bloomberg telah melaporkan dan mengkonfirmasi bahwa Netflix tengah mempersiapkan layanan streaming milik mereka sendiri. Namun uniknya, fitur game dari Netflix ini tidak akan bersaing secara langsung dengan orang banyak selayaknya YouTube dan juga Twitch. Melainkan akan lebih mirip ke arah Stadia dan Xbox Cloud yang merupakan sebuah platform gaming sebenarnya. Sama seperti dua platform dan layanan tersebut, Netflix akan memungkinkan kita untuk bermain game di cloud tanpa harus mempunyai sebuah device atau perangkat berspesifikasi tinggi. Terakhir, Netflix berencana untuk meluncurkan fitur ini di luar aplikasi Netflix. Hal ini kemungkinan karena mereka menghindari persaingan dengan Apple Arcade dan juga Google Stadia. Coba kaum-kaum yang sering main game tapi nggak suka beli PC ngacung brother, lu udah bersyukur banget Netflix bikin kayak gini. Kita berdoa semoga cepat terlaksana ya brother ya. Dan kalau bisa harganya jangan mahal-mahal Plix. Netflix panggilnya Plix.
Berasa deket anjir. Sebelum kita masuk ke kabar terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar terupdate dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Xiaomi sekarang hampir sudah selevel dengan Samsung dengan duduk di posisi kedua sebagai produsen smartphone terbesar di dunia. Di saat kebanyakan brand smartphone Tiongkok sedang naik daun akibat perselisihan Huawei dengan Amerika Serikat, ternyata kenaikan tersebut masih jauh di bawah pertumbuhan perusahaan smartphone yang identik dengan warna orange, yaitu Xiaomi. Menurut Canalys, pada kuartal 2 tahun 2021, Xiaomi adalah perusahaan pembuat smartphone terbesar kedua di dunia dalam hal penjualan. Pengiriman produk Xiaomi ke seluruh dunia meningkat hingga 300% di Amerika Latin, 150% di Afrika, dan 50% di Eropa Barat dengan harga jual lebih murah 40% dari Samsung dan 75% lebih murah dari rata-rata harga produk Apple. Dengan kondisi seperti ini dan terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan Xiaomi akan menyalip Samsung dan menjadi vendor smartphone nomor 1 di dunia pada waktu nanti. Sekadar melengkapi informasi, Apple menempati posisi ketiga dengan share 14%, diikuti oleh Vivo dan Oppo yang sama-sama memiliki share 10%. Nampaknya Xiaomi diam-diam menghanyutkan ya brother, udah mau mepet Samsung. Ini pelajaran buat Samsung, makanya kalau mau ngeluarin produk harganya murahan aja lah bro. Sejutaan gitu ya, RAM-nya 8GB, internal 256. Apa nggak bangkrut lo Samsung? Canda Sung. Sekian dulu kabar terupdate dari minggu ini. Untuk informasi dan isu terkait gadget, Bewok dan segenap kru yang tugas pamit. Salam gadget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.